warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama setelah pesta pernikahan Zainab, Khadijah dikejutkan oleh kunjungan mendadak dari rombongan Bani Hashim yang dipimpin oleh paman Muhammad Abu Lahab ke rumahnya. Kunjungan ini agak mengejutkan karena dilakukan tanpa pemberitahuan. Abu Lahab sendiri sangat jarang berkunjung ke rumah Khadijah meski mereka bertetangga. Namun demikian, Muhammad segera menyambut kedatangan rombongan ini dengan ramah. Khadijah mulai berpikir, rahasia apa yang terkandung di balik kunjungan yang mendadak ini? Mengapa Abu Lahab datang bersama rombongan yang besar? Setelah agak lama berbincang-bincang dengan para tamunya, Muhammad lantas masuk ke dalam rumah menemui Khadijah. Dikabarkannya bahwa Abu Lahab beserta rombongannya datang dengan niat melamar Ruqayyah dan Ummu Kulsum untuk dua orang putranya, Utbah dan Utaibah. Muhammad berhenti sebentar untuk menatap wajah istrinya. Kemudian dia berkata bahwa tidak ada buruknya lamaran tersebut diterima. Dua anak Abu Lahab itu adalah pemuda-pemuda yang terpandang dari sekian banyak pemuda Bani Hashim. Mereka berdualah kiranya yang paling berhak menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tetapi Muhammad juga menegaskan bahwa ia tidak akan mengambil keputusan hingga dua putrinya itu ditanya tentang pendapat mereka sendiri, dan Muhammad meminta Khadijah melakukan hal itu. Khadijah bertanya-tanya dalam hati, mengapa harus tergesa-gesa? Bukankah kedua gadis itu masih terlalu muda? Ruqayyah baru menginjak usianya yang ke-7, sementara Ummu Kulsum baru berusia 6 tahun. Khadijah mengakui bahwa Abu Lahab berhak melakukan hal itu karena dia adalah paman Muhammad. Selain itu, dia juga salah seorang yang terkaya di keluarga Bani Hashim. Tetapi, istri Abu Lahab, Ummu Jamil, adalah seorang yang sangat congkak dan selalu memaksakan otoritasnya atas suami dan anak-anaknya. Khadijah curiga, jangan-jangan Ummu Jamil inilah yang meminta Abu Lahab untuk mengajukan lamaran agar ia dapat menguasai rumah tangga Muhammad. Khadijah tidak melihat celah pada diri Utbah dan Utaibah, tetapi keduanya berada di bawah kekuasaan ibu mereka. Tak ada yang bisa mereka lakukan apabila Ummu Jamil telah mengeluarkan pendapatnya. Di atas semua itu, Ummu Jamil juga berwatak keras, cepat naik pitam dan berlidah tajam. Lalu, apa yang harus dilakukan Khadijah? Khadijah menemui dua orang putrinya dan memberitahu mereka tentang lamaran tersebut. Keduanya terkejut menerima kabar yang tidak pernah mereka bayangkan itu. Mereka terdiam, apa yang mereka pikirkan? Ruqayyah tentu mengenal Utbah ibnu Abi Lahab. Dengan rumah yang bertetangga, mereka kadang-kadang berpapasan di jalan. Ruqayyah memang tidak melihat celah pada diri Utbah, tetapi selama ini dia selalu berusaha menghindar untuk tidak bergaul terlalu dekat dengan Ummu Jamil dan anak-anaknya. Jika ia menikah dengan Utbah, bagaimana ia harus bersikap kepada Ummu Jamil? Di dalam hatinya, Ruqayyah memilih untuk menyerahkan persoalan ini kepada ayahnya. Dia yakin Allah akan membimbing ayahnya itu untuk mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan Ummu Kulsum masih terlalu muda untuk mengerti persoalan. Yang dia tahu hanyalah bahwa semua wanita Quraisy menikah dan ayah-ayah mereka lah yang mengatur segala urusan. Jika ayahnya menyuruhnya menikah, ia pun akan menikah. Setelah diam beberapa saat, Khadijah bertanya tentang pendapat Ruqayyah. Kali ini Ruqayyah menjawab bahwa semua persoalan dia serahkan kepada ayahnya. Dia bebas memilih yang terbaik untuk putrinya. Kemudian Khadijah bertanya kepada Ummu Kulsum. Ummu Kulsum tertunduk malu-malu. Dia bertanya, setelah menikah nanti, bukankah ayahnya akan tetap menjaganya dari Ummu Jamil? Bukankah ia dan Ruqayyah akan tetap tinggal serumah? Dengan langkah berat, Khadijah kembali kepada suaminya. Ia berkata kepada suaminya, kedua putri kita sepakat untuk menyerahkan urusan ini kepadamu. Engkau berhak untuk mengambil keputusan terbaik. Mohonlah kepada Tuhan agar dia menjaga kedua anak kita itu. Muhammad lalu kembali menemui tamu-tamunya. Ia menyatakan bisa menerima pinangan Utbah dan Ruqayyah dan Utaibah untuk Ummu Kulsum. Khadijah sebetulnya enggan menerima lamaran yang terlalu tergesa-gesa ini, tetapi suaminya telah mengambil keputusan dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Khadijah juga merasa
bahwa keengganannya itu bersumber dari rasa tidak sukanya kepada Ummu Jamil yang keras dan suka menguasai orang lain. Tetapi ia pun yakin bahwa Tuhan yang telah sekian lama menjaga keluarganya dari bahaya akan kembali membimbing dan menyelamatkan mereka. Hanya Tuhanlah sumber segala anugerah dan kebaikan. Dengan keyakinan semacam itu, menjadi tenanglah pikiran Khadijah. Sesekali Utbah dan Utaibah datang menemui Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Keduanya memperoleh penghormatan yang layak sebagai bagian dari keluarga. Apa yang dilakukan Khadijah itu merupakan contoh ideal tentang bagaimana seorang istri harus menghormati keputusan suami dan tidak larut dalam pertimbangan-pertimbangan emosional. Kehidupan Khadijah dan keluarganya kembali berjalan normal. Dia kembali sibuk melayani suami dan anak-anaknya. Ruqayyah dan Ummu Kulsum juga mulai dipersiapkan untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Sesekali mereka sekeluarga datang berkunjung ke rumah Zainab atau sebaliknya, Zainab yang berkunjung ke rumah mereka. Saat itulah semua keluarga berkumpul dan menghabiskan waktu bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.